Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell.
Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Selamat datang di ibadah online Rochester City Blessing Church. Sore hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami lagi memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami meninggikan nama Engkau lagi. Kami mau memberi yang terbaik, kami mau membawa hati kami. Sore hari ini biar hadirat-Mu boleh bersama-sama dengan kami, biar Roh Kudus boleh memimpin kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar boleh nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan, biar boleh ada hati yang tersentuh oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan, kita sembah Dia, kita katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Menjauh
bersama-sama. Sungguh besar Engkau, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin Tuhan, sungguh indah rencanamu bagi kami. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau terus menyembah Tuhan sore hari ini. Hari Minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Kita mengucap syukur karena Yesus boleh naik ke surga, sehingga ia boleh mengirimkan Roh Kudus untuk kita, untuk menyertai kita selama kita berada di bumi ini. Ada satu ayat yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi dengan kekuatan Roh Kudus kita boleh mengalami kelimpahan dalam pengharapan. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita.
presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence.
presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you. As I worship you. Halo saudara-saudara, selamat sore, selamat hari Minggu. Nama saya Mario. Saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang persembahan dan perpuluhan. Mari kita bayangkan misalnya engkau memiliki mobil yang sangat berharga, katakanlah sebuah mobil Tesla atau Mercedes atau mungkin mobil yang sangat berharga lainnya ya. Nah, kalau engkau meminjamkan kepada seseorang, tentu engkau memiliki syarat-syarat tertentu dalam pikiranmu. Engkau tentu mau orang itu untuk menjaga dan memelihara dengan baik mobil yang engkau miliki itu. Dan tidak digunakan seenaknya, terlebih untuk melakukan kejahatan. Nah, kenapa demikian? Karena mobil tersebut berharga bagi dirimu. Atau mungkin kebalikannya, jika engkau meminjam mobil dari seseorang, engkau pasti akan mengendarinya dengan hati-hati dan menjaga dengan baik. Nah, itulah sebenarnya prinsip dari pengelola. Tuhan mempercayakan kepada kita berbagai macam hal. Talenta kita, uang kita, dan seluruh kepemilikan kita adalah milik dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita menghormati, memperlakukan semua itu, memakai semua itu, mengelola semua itu dengan baik. Mengelolanya dan memberikannya kembali kepada Tuhan dengan kemurahan hati untuk tujuan yang mendapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saat kita memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, mari kita ingat dari sebuah ayat yang saya ambil dari kitab Ulangan 16 ayat 16-17. Bunyinya demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudara yang dikasih, setiap kita memberi kepada Tuhan, ingat bahwa semua berasal daripada Tuhan. Untuk kita kelola dan dipakai kembali untuk pekerjaan Tuhan. Saat engkau memberi, biar Tuhan yang melihat dan memberkati engkau kembali berlipat kali ganda. Nah, saat kita memberi, mari kita berikan yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali dalam ibadah online Rochester City Blessing. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam rangka memperingati juga hari ini, yaitu hari pencurahan daripada Roh Kudus Tuhan. Saya berdoa supaya kita boleh semakin mengalami Tuhan lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita boleh tundukkan kepala kita berdoa, kita minta Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur buat saat ini, dan hamba-Mu berdoa Tuhan saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan boleh bekerja kepada setiap kami, mewahyukan firman-Mu, membukakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh dinyatakan secara pribadi buat setiap kami. Dan firman-Mu boleh tertanam jauh di hati kami, mengakar kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah, dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana janji Tuhan, janji Yesus ketika dia sebelum terangkat ke sorga, Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan Roh Kudusnya untuk setiap kita. Dan ini merupakan sebuah momen yang sangat penting buat kehidupan setiap umat manusia. Ini merupakan momen yang sangat berarti buat setiap kita. Karena ini memang satu hal yang selain juga penggenapan janji firman Tuhan, tetapi ini merupakan satu hal yang memang Tuhan lihat sangat penting dan Tuhan berikan untuk setiap kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak kita untuk kita boleh melihat terlebih dahulu satu perikop firman Tuhan, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Di mana firman ini berbicara tentang dua hal sebenarnya, yaitu tentang kenaikan Yesus dan juga kemudian lanjut tentang pencurahan daripada Roh Kudus. Nah, kita lihat firman Tuhan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan tadi, di sini Yesus bahwa sebelum ia naik ke sorga, Yesus menjanjikan Roh Kudusnya untuk murid-muridnya. Sebenarnya itu juga merupakan janji Tuhan buat setiap kita, di mana Roh Kudus Tuhan itu diberikan buat saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, pencurahan daripada Roh Kudus ini adalah sebuah penggenapan janji akan firman Tuhan, penggenapan firman Tuhan yang sudah dibuatkan juga sebelumnya, dan juga merupakan bukti kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama kita lihat bahwa ternyata waktu Yesus terangkat ke surga, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan tidak melepas diri kita sendirian. Tidak membiarkan kita berjalan sendirian tanpa ada pendamping selama kita berada di dunia yang penuh dengan segala macam tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Tetapi Tuhan begitu baik bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 dalam amanat agung Tuhan, Tuhan mengatakan seperti ini, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, di dalam kata aku itu berbicara tentang Roh Kudus Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan pada hari-hari ini yang menyertai kita dan bersama dengan kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kemudian kita lihat bahwa ini merupakan sebuah bukti daripada kebaikan Tuhan juga, di mana Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan kita hidup tanpa bekal, begitu. Jadi ketika Tuhan mengutus kita ada di dalam dunia ini, Tuhan tidak membiarkan kita tanpa bekal. Atau kalau saya boleh pakai sebuah ilustrasi, yaitu seperti negara yang mengirim prajuritnya atau tentaranya.
negara ini dia tidak akan tidak akan mengutus prajuritnya, tentaranya tanpa memberikan sebuah perlengkapan. Apakah dilatih dalam hal skill atau diperlengkapi dengan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya sama, ketika kita ada di dunia ini, kita diberikan misi khusus yang daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memperlengkapi kita. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bahwa ketika Yesus naik ke sorga, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan meninggalkan kita umat manusia, tetapi setelah itu Yesus menjanjikan Roh Kudus-Nya untuk setiap kita. Dan hari ini, waktu kita mau percaya sungguh-sungguh, kita bisa hidup bersama-sama dengan Roh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan ada beberapa poin. Kita boleh gali tentang kebenaran firman Tuhan, tentang pencurahan Roh Kudus. Kita lihat sebenarnya kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa juga kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus Tuhan. Nah, kita lihat poin yang pertama. Kita perlu Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus Tuhan. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita tanpa Roh Kudus yang daripada Tuhan. Saudara bayangkan bahwa murid-murid Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka 3 tahun setengah kalau bisa dibilang selama kehidupan Yesus, itu Yesus didampingi dengan murid-muridnya. Dan murid-murid ini yang pergi kemana Yesus pergi. Murid-murid ini berada bersama dengan Yesus. Jadi dalam hari-harinya mereka makan bersama-sama dengan Yesus, mereka tidur bersama-sama, mereka berjalan bersama-sama, mereka pergi ke berbagai tempat bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kemudian Yesus yang dekat dengan mereka itu terangkat ke sorga. Padahal selama ini Yesus inilah yang menjadi penolong mereka. Yesus yang menjadi pelindung mereka istilahnya. Yesus yang menjadi penyemangat mereka. Yesus yang menjadi Tuhan mereka. Yesus yang menjadi pembela mereka. Kenapa? Karena Yesus adalah guru mereka, adalah Tuhan mereka yang bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan pada satu titik ternyata Yesus terangkat ke sorga yang kita pelajari, kita dengarkan firman Tuhan pada minggu lalu ya. Tetapi kemudian kita lihat lagi bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus-Nya. Wah, puji Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus itu dicurahkan buat setiap kita. Diberikan buat setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus secara fisik itu berada dengan murid-muridnya. Tetapi kita tidak berada secara fisik dengan Yesus Kristus saat ini karena Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi bukan berarti kita sendirian. Karena Yesus mencurahkan Roh Kudus dan Roh Kudus ini adalah roh yang omnipresent. Dia ada di mana-mana, dia ada kapan saja bersama-sama dengan kita. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Bahwa ternyata setiap kita, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, ternyata kita tidak sendirian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Wah, luar biasa. Jadi Roh Kudus itu menyertai setiap kita, kemanapun kita pergi. Dia ada di dalam diri kita. Saudara bayangkan betapa luar biasanya Roh Kudus Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Nah, apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus? Apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, yang mendampingi kita? Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan katakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara bayangkan, Yesus berdoa kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong kepada setiap kita. Supaya kita saat kita membutuhkan, kita bisa ditolong. Ada yang menopang kita. Sampai kapan? Supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dan di dalam beberapa terjemahan kalau kita pelajari arti kata daripada penolong ini dikatakan sebagai yang pertama comforter atau counselor atau juga advocate. Jadi roh ini adalah roh yang membuat kita merasa nyaman di dalam segala hal yang kita hadapi. Kemudian roh ini juga yang
memberikan konsultasi atau memberikan saran, membukakan kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak perlu sendiri, dan kita bisa berjalan di dalam firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita kepada kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan, masuk dalam berkat demi berkat yang daripada Tuhan, dan terus mengalami kepenuhan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus ini berfungsi sebagai penolong kita. Dan saudara, mungkin kau merasa sendirian. Kayaknya tidak ada yang menolong. Tapi ketahuilah, ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Kemudian Roh Kudus juga bekerja atau berfungsi sebagai penghibur. Selain juga dia adalah penuntun. Jadi ternyata kita punya roh yang luar biasa dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Dia menghibur kita, dia membuat nyaman kita, dia menuntun kehidupan kita langkah demi langkah dalam apapun yang kita hadapi. Nah, yang pertama, Tuhan mau supaya kita menikmati kehidupan kita. Dan itu bisa terjadi ketika kita boleh berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan. Ketahuilah, yakinlah, engkau tidak sendiri, dan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu kesulitan apa yang sedang kita hadapi atau mungkin di depan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, dari awal Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong kita. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, poin yang kedua, kita lihat kenapa pencurahan Roh Kudus itu ada, artinya seperti apa, atau apa perlunya, signifikansinya buat kehidupan kita. Nah, ini bagus sekali. Kita memerlukan Roh Kudus supaya kita bisa mengalami kebenaran firman Tuhan. Wah, jadi ada kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan, dan di tengah-tengah kita antara firman Tuhan dengan diri kita ada Roh Kudus Tuhan. Sehingga lewat pribadi Roh Kudus, kita bisa mengalami kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dari kitab Yohanes 14 ayat 16-17 dan ayat yang ke-26. Saya bacakan lagi ya. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, siapa itu? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan di ayat 26 bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang akan mengajarkan dan kemudian mengingatkan kita akan setiap hal yang Yesus telah katakan kepada kita. Nah, kita lihat bahwa perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Firman yang memiliki kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita, untuk mengubah situasi kita. Kenapa? Karena seperti Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama katakan bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi lebih lagi kita melihat bahwa firman Tuhan yang kita miliki, yang diberikan kepada kita, itu merupakan sebuah firman perkataan yang mengandung rahasia yang sangat luar biasa. Rahasia yang begitu besar yang perlu disingkapkan, perlu dibukakan, perlu dinyatakan untuk setiap kita. Jadi saudara, disinilah peran daripada Roh Kudus. Yaitu menyatakan firman Tuhan secara pribadi. Sehingga kita bisa bukan hanya mendengar tapi mengalami. Dan firman itu menjadi firman yang hidup dalam hidup kita. Menghidupkan kehidupan kita. Secara manusia kita terbatas untuk memahami Tuhan. Karena pikiran Tuhan, isi hati Tuhan itu begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, dan begitu tinggi. Secara manusia kita tidak mungkin untuk memahami sepenuhnya apa yang menjadi isi pikiran Tuhan dan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tetapi kembali, Tuhan tahu, dan lewat pribadi Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang menjadi jembatan untuk kita dapat mengerti,
untuk kita dapat menerima apa yang menjadi maksud daripada pikiran dan hati dari Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu merupakan pribadi yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus merupakan jalan untuk kita bisa mengalami kebenaran demi kebenaran dari firman Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan seorang percaya, kehidupan anak Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita seolah berjalan sendirian. Kita berusaha menggali, kita berusaha belajar, tetapi tanpa dibukakan, tanpa disingkapkan oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan itu akan hanya menjadi sekedar perkataan biasa. Saudara lihat, ada banyak orang membaca Alkitab, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ada banyak orang mempelajari Alkitab. Tapi firman itu dapat terbuka, membawa perubahan dalam kehidupan orang tersebut ketika ada pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah fungsi yang daripada Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita alami, bukan hanya untuk kita ketahui. Tuhan mau setiap kita mengalami kebenaran, mengalami setiap janji dari firman Tuhan. Dan itu dapat terjadi ketika kita boleh ada bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan. Puji Tuhan. Poin berikutnya kita lihat. Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi kita dengan kuasa. Tuhan memberikan kita kuasa. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa katanya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wah, ini luar biasa. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita, roh yang penuh kuasa yang diberikan kepada setiap kita. You shall receive power. Arti dari kata power ini diibaratkan dalam bahasa aslinya dikatakan dengan kata dunamos atau dynamite, dinamit. Kita tahu bahwa dinamit itu merupakan bahan peledak yang memiliki sebuah kuasa yang besar, tanda kutip. Dia memiliki sebuah daya yang besar yang dapat memberikan, yang memiliki kekuatan untuk memberikan dampak yang besar. Ketika dia diledakkan, wah itu memberikan dampak yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya demikian juga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu merupakan roh yang sangat berkuasa. Ketika kita berjalan di dalamnya, maka ada sebuah dampak yang besar, ada kuasa yang besar yang ada di dalam diri kita. Tetapi saya perhatikan, permasalahan dalam kehidupan orang percaya, itu adalah yang pertama seperti ini, bahwa kita tidak sadar penuh akan kuasa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak sadar penuh akan kuasa yang diberikan kepada diri kita. Jadi seringkali kita masuk dalam tipu daya yang daripada iblis. Dimana bahwa kuasa itu bukan untuk kamu hanya orang biasa, mungkin seperti itu. Tetapi kuasa itu diberikan hanya untuk orang-orang tertentu begitu. Saudara perhatikan firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Di situ tidak dikatakan bahwa kamu para imam-imam, atau kamu para diaken-diaken, kamu pendeta, atau kamu pelayan Tuhan. Tetapi kamu, kita semua, itu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke dalam diri kita. Jadi kita adalah pribadi yang diberikan kuasa. Kita adalah pribadi yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Ada amin. Saudara boleh katakan amin. Katakan juga bahwa saya diberi kuasa. Wah, luar biasa. Jadi yang pertama, kita tidak hidup di dalam Roh Kudus, kita tidak mengalami kuasa Tuhan karena kita tidak sadar penuh akan kuasa yang ada di dalam diri kita. Atau yang kedua, kita tidak maksimal. Kenapa? Karena ternyata kita tidak memakai kuasa. Kita tidak hidup di dalam kuasa Tuhan itu. Meskipun kita tahu, kita dengar, tetapi ternyata bisa jadi kita bahkan menolak kuasa Tuhan dalam hidup kita. Wah, saudara mungkin bertanya, Pastor bagaimana kita hidup menolak kuasa Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita menolak kuasa Roh Kudus? Ya bisa, yaitu ketika kita hidup dengan kuasa atau dengan kemampuan diri kita sendiri. Di sanalah kita sebenarnya sedang menolak pekerjaan Roh Kudus. Bahwa tanpa sadar kita berkata bahwa Tuhan saya tidak perlu Tuhan. Untuk masalah saya, untuk problema kehidupan saya,
untuk tantangan kehidupan saya bisa menyelesaikan sendiri. Kita tidak berdoa, kita tidak meminta kepada Tuhan, kita tidak berusaha dekat dengan Tuhan, seek His guidance, seek His help, di mana Roh Kudus sebenarnya adalah penolong dan pembimbing kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, betapa sayangnya ketika kita sebagai orang percaya diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan. Kuasa yang daripada Roh Kudus itu. Kita menjadi pribadi yang memiliki kuasa, tetapi kita tidak memakai kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sore hari ini sadarilah bahwa engkau adalah pribadi yang diberikan kuasa. Sehingga membuat engkau menjadi pribadi yang berkuasa dalam Tuhan. Perkataanmu memiliki kuasa. Tindakanmu memiliki kuasa. Saat engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus, kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kuasa. Mari kita berjalan di dalam kuasa Tuhan. Oke, poin yang terakhir kita lihat. Kenapa Roh Kudus itu dicurahkan? Atau signifikansinya artinya apa? Pencurahan daripada Roh Kudus. Kenapa kita benar-benar perlu memberikan diri kita untuk hidup di dalam atau bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan? Kita lihat, tujuan daripada Roh Kudus yaitu dicurahkan supaya kita memberitakan Yesus kepada dunia ini. Kenapa? Karena kita perlu Roh Kudus untuk bersaksi atau untuk menginjili. Kita lihat kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-8, pasal yang pertama tadi. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah tujuan daripada Roh Kudus. Bahwa untuk memampukan kita sehingga kita dapat menggenapi rencana Tuhan, amanat agung yang daripada Tuhan, membawa orang kepada Yesus, kepada juru selamat mereka, dan pada akhirnya juga membawa mereka untuk kembali melayani Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang percaya, kita memiliki sebuah kerinduan dalam hati kita untuk melayani Tuhan. Betul? Saya percaya saudara memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil, untuk membawa orang kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita bertanya bagaimana. Kita mungkin tidak tahu caranya seperti apa. Atau bisa jadi kita gentar atau takut saat kita mau memberitakan Injil. Tapi saudara bayangkan, ada banyak orang, misionaris-misionaris yang mereka pergi ke daerah-daerah terpencil, ke pedalaman-pedalaman, atau bahkan di perkotaan juga ada tantangan yang berbeda begitu ya. Tetapi mereka berangkat, mereka pergi dengan kebulatan hati, dengan penuh dengan keberanian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, mereka diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, dan Roh Kudus itu yang mendampingi mereka. Dalam kondisi apapun, dalam kesendirian mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Karena mereka punya Roh Kudus. Itu yang membuat mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, untuk itulah saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Untuk kita dapat maksimal dalam memberitakan Injil, dalam membawa atau memberitakan kebenaran tentang keselamatan yang daripada Tuhan kita. So, saudara yang kekasih, saya mau katakan begini. Pemberitaan Injil itu bukan sekedar seperti public speaking atau apalagi stand up comedy. Biar orang ingat, oh harus ada joke-nya, harus ada humornya biar lucu sedikit. Berapa banyak ketika kita mendengarkan khotbah, kalau kita mau jujur, yang kita ingat itu pada akhirnya, oh iya, humornya gitu. Kita ingat joke-nya, padahal firmannya sendiri tidak kita ingat, tidak menjadi sebuah rema dalam hidup kita. Tapi begini, pemberitaan Injil itu adalah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita bukan hanya berbicara kepada jiwa seseorang untuk memulihkan atau membuat perasaan orang menjadi senang. Kalau orang lagi sedih supaya jadi senang, begitu ya. Itu kan dihibur dengan ada yang namanya stand up comedy. Atau orang mau dibakar semangatnya, ada seorang orator yang menyampaikan perkataannya, orasinya dengan berapi-api begitu. Dan itu membangkitkan jiwa mereka. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi pemberitaan firman Tuhan itu memiliki target yang lebih daripada sekedar jiwa, tetapi kita sedang berbicara kepada roh seseorang. Kita sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk membawa perubahan dalam roh seseorang, yang membawa perubahan kepada jiwa mereka dan bahkan kepada fisik mereka.
Jadi bukan hanya untuk menghibur perasaan atau menyenangkan hati, tetapi untuk membawa perubahan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan hati daripada seorang pribadi. Dan disitulah kita bisa tahu bahwa kita perlu pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa melakukan itu dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi perkataan yang sederhana yang diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Perkataan yang penuh dengan firman Tuhan. Itu yang akan membawa kuasa, mengalirkan kuasa Tuhan. Membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Saudara yang kasih Tuhan, untuk menjangkau sekedar jiwa kita tidak perlu Roh Kudus. Tapi untuk kita boleh memberkati orang lewat perkataan kita, membawa pemulihan, restorasi dalam kehidupan seseorang, kita perlu Roh Kudus yang daripada Tuhan. Dan inilah sebenarnya, bukankah ini yang menjadi sebenarnya tugas kita selama kita ada di muka bumi ini? Betul? Untuk kita menjadi saksi akan kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah kita tahu, kita perlu Roh Kudus yang daripada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan mau untuk setiap kita menjadi saksi kebenaran. Untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu semua dapat terjadi ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ini juga merupakan sebuah momen di mana penggenapan firman Tuhan itu boleh ada. Dan juga bukti daripada kebaikan Tuhan. Di mana berkat yang luar biasa daripada Tuhan itu diberikan kepada setiap kita. Kita perlu Roh Kudus Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus Tuhan. Bahkan saya percaya kalau kita sedang ada dalam tahun advancement, di mana Tuhan mau bawa kita untuk naik lebih lagi. Advancement is possible through the work of the Holy Spirit. Untuk kita bisa maju terus, kita bisa melangkah lebih lagi, kita bisa mengalami lebih lagi, itu bisa terjadi dalam hidup kita lewat pekerjaan Roh Kudus kita. Ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus Tuhan. Kalau engkau bekerja, engkau melakukan sesuatu misalnya, engkau mengerjakan satu hal dan itu menghasilkan satu. Engkau mengerjakan dua, itu menghasilkan dua. Itu sebuah hal yang normal atau biasa. Tetapi kalau kita mau mengalami yang namanya pelipat gandaan, kita mau mengalami yang namanya terobosan, kita mau mengalami yang namanya mujizat daripada Tuhan, di sanalah kita perlu Roh Kudus yang dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk membuat tanah yang kering menjadi basah. Untuk sungai mengalir di sana. Hanya Tuhan yang mampu membukakan pintu yang sudah tertutup berabad-abad. Hanya Tuhan kita yang mampu untuk membuat suatu hal yang mati untuk hidup kembali. Hanya Tuhan yang mampu untuk membuat satu hal yang mustahil menjadi mungkin. Hanya kuasa Tuhan yang dapat membuat terobosan dan mujizat. Disitulah kita perlu Roh Kudus daripada Tuhan. Dan ada kemurahan hati daripada Tuhan. Ada kasih karunia yang daripada Tuhan saat kita berjalan dengan Roh Kudus. Saya berdoa pada hari ini, pada sore hari ini, saat kita mendengarkan firman Tuhan, saya tahu bahwa setiap kita memiliki masalah kita masing-masing. Tapi saya berdoa, kalau ada satu hal yang mati dalam kehidupanmu, itu boleh dihidupkan kembali. Kalau ada pintu yang tertutup, di mana engkau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan boleh bukakan pintu itu. Kalau ada satu hal yang tidak mungkin, itu boleh dibuat menjadi mungkin. Dan engkau boleh mengalami terobosan, engkau boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Kuncinya, mari kita memberikan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Saudara, lebih yang daripada itu, mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan kita boleh mulai mengundang Tuhan untuk datang dalam hidup kita, masuk dalam hati kita, menjadi raja atas hidup kita, mengatur segala sisi kehidupan kita. Sebuah jaminan yaitu kita boleh memiliki bagian di dalam keselamatan, di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi bahkan sekarang, saat ini, saat kita ada di muka bumi ini, waktu kita membuka hati kita, maka Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mau
mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan? Saudara mau menikmati kehidupan yang luar biasa? Kuncinya kita boleh menerima Roh Kudus daripada Tuhan. Yesus menjanjikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita? Apakah kita mau mengizinkan Tuhan untuk berjalan di depan kita dan kita mengikuti Tuhan? Apakah kita mau benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan? Di mana dia adalah pribadi yang luar biasa. Ada kuasa yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menggenapi rencana Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa, biar sore hari ini menjadi momen pemulihan antara engkau dengan Tuhan. Di mana engkau boleh mengalami kembali, bahkan engkau boleh dipenuhi kembali oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kehidupanmu boleh menjadi kehidupan yang dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Yesus tidak meninggalkan kami sendirian. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang boleh dicurahkan, diberikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau Tuhan juga boleh mempercayakan, memberikan kepada setiap kami roh yang berkuasa, di mana kami dapat berjalan di dalamnya. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan, biar mereka boleh mencapai destiny, tujuan yang Tuhan sudah siapkan, sudah rencanakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Biar kami tidak lagi ditipu oleh iblis Tuhan, tapi kami boleh hidup di muka bumi ini dengan kuasa yang daripada Tuhan. Dan bukan hanya kami boleh menikmati berkat Tuhan, mengalami janji firman Tuhan, tetapi lewat kehidupan setiap jemaat Tuhan, lewat gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat gereja Tuhan, situasi boleh berubah, orang-orang boleh berubah, ada orang yang boleh dibawa kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan sore hari ini. Melekat dalam hati kami, tertanam jauh, berakar kuat. Sehingga ini boleh menjadi penuntun, dan selanjutnya di masa depan kami, di hari-hari depan kami boleh terus melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan, dan menikmati kehidupan yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kau angkat tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, diberkatilah hari-harimu, diberkati setiap hal yang kau kerjakan, apa yang dikerjakan oleh tanganmu boleh dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan boleh membawa engkau, mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berjalanlah di dalam Tuhan. Ketahuilah bahwa Roh Kudus Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin dan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan memberkati. Stay safe and stay healthy. See you next week.